Penyampaian aspirasi yang dilakukan beberapa hari kemarin dalam demo menuntut adanya kursi bagi orang asli Papua atau OAP ditanggapi serius Orgenes Nau, salah seorang tokoh intelektual Kota Sorong. Dalam keterangannya kepada awak media di Sorong Selasa 12 Maret 2024, Orgenes mengakui bahwa sesungguhnya aspirasi itu sangat baik terutama sekali dalam era demokrasi saat ini. Menurutnya, sejak Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan, yang mana semangat regulasi tersebut adalah dibuat untuk memproteksi hak-hak dasar OAP, terutama dalam bidang politik. Hanya saja diakui Orgenes bahwa persoalannya adalah proses penyampaian aspirasi ini sudah di penghujung, ketika seluruh proses tahapan itu sudah selesai dan hanya menunggu hasil penetapan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ia kemudian menyebabkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari segi perundang-undangan. Dalam hal ini ada undang-undang yang berlaku secara nasional, ada undang-undang partai, undang-undang pemilu, tapi juga ada undang-undang otsus di tanah Papua. Orgenes menilai bahwa aspirasi itu seharusnya sudah disuarakan pada saat proses rekrutmen. Dengan begitu, pada saat rekrutmen yang dicalonkan itu paling tidak mayoritas adalah OAP. Untuk itu, agar kedepannya tidak terjadi, maka yang harus diperhatikan adalah membenahi peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang tentang sistem penyelenggaraan pemilu, undang-undang partai politik, juga undang-undang tentang otsus. Ya, sesungguhnya aspirasi itu sangat baik ya, apalagi dalam era demokrasi kita seperti sekarang ini. Ya, saya pikir sejak Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan, itu semangat daripada undang-undang itu adalah bagaimana memproteksi hak dasar orang Papua, terutama di bidang politik. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat menghendaki seperti itu sesuatu yang sangat bisa dipahami, ya, bahwa orang Papua harus ada di kursi parlemen di pusat, apakah di DPR RI atau di DPD RI. Soal kita hari ini adalah penyampaian aspirasi ini terjadi di penghujung, ya, di penghujung ketika seluruh proses tahapan itu sudah selesai. Nah, tinggal sebentar lagi ada penetapan oleh KPU di provinsi dan juga di bawah untuk di DPR RI. Nah, itu soal, ya. Jadi kalau kita runut ke belakang, ya tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Pertama dari segi peraturan perundang-undangan, ya. Ada undang-undang yang berlaku secara nasional, baik itu undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu, tetapi juga ada undang-undang tentang otonomi khusus di tanah Papua, ya. Nah, ini undang-undang ini juga masih menjadi dilematis dalam hal pemberlakuannya, karena kita di Papua menghendaki undang-undang otonomi khusus itu menjadi payung hukum, ya, dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk hak-hak politik kita orang asli Papua. Tapi hari ini pemerintah nasional belum melihat itu sebagai salah satu dasar hukum. Mereka lebih cenderung menggunakan undang-undang pelaksanaan pemilu secara nasional dan juga undang-undang partai politik. Nah, itu sebabnya sekarang terjadi seperti ini. Jadi menurut saya terlambat kalau kita sekarang untuk 2024 ini kita bersuara tentang hak politik orang Papua di parlemen di pusat. Ya, mestinya kita mulai dari awal. Awal itu prosesnya itu kita kawal pada saat rekrutmen. Ya, rekrutmen itu seluruh masyarakat pemangku kepentingan adat ini berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan partai politik yang ada di daerah, supaya mengkanalisasi aspirasi itu secara benar. Entah itu partai A sampai partai Z, harus ada komitmen politik antara pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat asli Papua tentang bagian ini, supaya pada saat rekrutmen itu yang dicalonkan itu paling tidak mayoritas itu orang asli Papua, gitu. Nah, kalau tidak, maka yang terjadi hari ini kita lihat bahwa dengan sistem proporsional terbuka, ini permainan bebas di lapangan. Ya, siapa kuat dia dapat. Ya,
Ya, semua menjadi rahasia umum ini. Ya, hari ini orang yang sedang bertarung dan memperebutkan kursi ini orang-orang yang kuat secara finansial. Itu sebabnya kalau kita mau paksakan orang Papua masuk, pada umumnya kita ini dari segi ekonomi itu sangat lemah. Ya, fakta di lapangan ini orang main uang kok, gitu. Ya, rakyat punya bergening saja untuk satu suara berapa? Besar sekali. Dan semua yang terpilih ini adalah orang yang main uang. Itu sudah pasti. Nah, dalam bagian itu, boleh dikatakan kita anak-anak Papua ini tidak punya persiapan yang cukup untuk bagian. Jadi kalau sekarang hari ini kita lihat saudara-saudara kita Nusantara mendominasi, itu bukan karena ada diskriminasi, karena mereka mengikuti rule-nya gitu. Ya, mereka ikuti aturannya. Nah, gitu. Kalau kita mau supaya ke depannya itu jangan terjadi, maka yang harus kita perhatikan adalah membenahi itu peraturan perundang-undangan itu. Undang-undang tentang sistem penyelenggaraan pemilu, undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang otsus, ini harus dibahas kembali ya jauh sebelum 2029, supaya kalau menurut saya afirmasi itu jangan untuk orang Papua. Ya, 2029 itu seluruh kesempatan diberikan kepada orang Papua untuk bertarung pemilu di sini. Afirmasi dikasih untuk orang Nusantara. Jadi yang 5-10 orang itu dikasih ke Nusantara. Yang 35 orang itu orang Papua dan Papua saja yang bertarung. Kita rubah itu, kita balik. Nah, gitu. Supaya jangan orang Papua yang tidak punya kesiapan finansial ini disuruh bertarung dengan orang dari Nusantara yang sudah punya finansial yang kontainer gitu. Nah, mana mungkin itu kita mau suruh bertarung dalam situasi itu, tidak fair play itu, ya gitu. Jadi ya sudah punya. Anggraini Sumbung, CWM Channel.